Seperti sudah diketahui, hanya ada 3 orang yang menyandang Jenderal Bintang 5 di Indonesia. Mereka adalah Jenderal Sudirman, Jenderal A.H. Nasution, dan Jenderal Soeharto. Sebutan bagi Jenderal Bintang 5 ini adalah Jenderal Besar. Ini karena pangkat mereka sudah melebihi dari pangkat tertinggi di dunia militer, yaitu Jenderal Bintang 4. Belum banyak yang tahu sejarah pemberian gelar Jenderal Bintang 5 ini bagi ketiga tokoh tersebut. Nah, di video ini kami akan membahasnya. So, cekidot ya. Penggagas pemberian pangkat Bintang 5 ini ternyata bukan berasal dari diri Soeharto. Banyak yang beranggapan Soeharto lah yang menginisiasi pemberian pangkat Jenderal Bintang 5 bagi dirinya. Namun, untuk tidak dikatakan narsis, Soeharto ikut mengangkat 2 koleganya, yaitu Sudirman dan A.H. Nasution. Ternyata anggapan ini salah. Bukan Soeharto yang menggagas adanya pangkat Jenderal Bintang 5. Pastikan Anda masih bersama kami, CNTV Cakrawala Nusantara, jaya mengudara sepanjang masa. Bravo CN. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Bukan pula para perwira militer yang memiliki ide tersebut. Ide pemberian Bintang 5 justru datang dari kalangan sipil. Dia adalah Salim Haji Said. Salim Said adalah seorang wartawan pengamat militer. Gagasan ini muncul ketika Salim Said menghadiri acara serah terima jabatan Kasat dari Jenderal Hartono ke Jenderal Wiranto. Ceritanya, setelah upacara serah terima jabatan, Wiranto dan istrinya mendatangi Nasution yang duduk di kursi tamu undangan VIP. Wiranto lalu membungkukkan badannya dan mencium tangan Nasution. Entah kenapa, melihat kejadian ini, tiba-tiba saja muncul sebuah kesinambungan dalam pikiran Salim Said. Wiranto lahir di tahun 1948, di masa ketika Nasution memimpin perang gerilya sebagai Panglima Komando Jawa. Fakta ini menarik perhatian Salim Said. Timbul pergolakan dalam pemikirannya. Pergolakan itu melahirkan ide mengenai pantasnya Nasution menjadi Jenderal Bintang 5 atau Jenderal Besar. Salim Said sendiri heran mengapa tiba-tiba saja muncul ide itu di pikirannya saat itu. Pada saat acara ramah tamah, Salim Said membicarakan gagasan mendadaknya itu dengan 2 orang jenderal, yaitu Jenderal Saidiman Suryo Hadiprojo dan Zaini Azhar Maulani. 2 jenderal ini setuju dengan gagasan Salim Said. Saidiman meminta Salim Said menuliskan gagasannya tersebut. Namun, Maulani sedikit memberikan saran. Menurutnya, jika ini dipublikasikan, Soeharto pasti tidak akan setuju. Salim Said berpikir benar juga perkataan Maulani. Soeharto pasti tidak ingin Nasution dihargai lebih tinggi dari dirinya. Akhirnya, Salim Said berkesimpulan, gagasan bisa terwujud jika Soeharto juga mendapat Bintang 5. Salim Said berpikir keras mencari dasar pemberian gelar Jenderal Bintang 5 itu. Setelah beberapa hari, Salim Said menemukan alasan tepat mengenai pemberian Bintang 5. Tidak hanya Soeharto dan Nasution, Salim Said berpikir Jenderal Sudirman juga harus mendapat pangkat Bintang 5. 3 orang ini menurut Salim Said pantas menyandang pangkat Bintang 5 karena peranannya dalam 2 fungsi. Sudirman adalah Panglima TNI pertama. Ia memiliki sikap politik yang tegas. Sudirman menolak perundingan dengan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan. Sikapnya ini tentu berseberangan dengan para politisi sipil seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Sudirman menempatkan TNI sebagai organisasi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah maupun oposisi. Ini terlihat ketika Sudirman menolak perintah Presiden Soekarno untuk menghentikan peperangan sebelum perundingan di Den Haag. Sudirman ingin terus berjuang angkat senjata sampai meraih kemenangan. Karena diminta menarik mundur pasukannya, Sudirman mengancam berhenti dari ketentaraan. Soekarno balik mengancam akan meletakkan jabatannya sebagai presiden. Kolonel A.H. Nasution akhirnya meredakan ketegangan itu. Nasution berhasil membujuk Sudirman untuk gencatan senjata demi keutuhan bangsa daripada hanya memikirkan kepentingan TNI. Itulah Jenderal Sudirman yang membawa TNI menjadi kekuatan politik dalam menjaga kelangsungan republik ini. Sementara Nasution memimpin Angkatan Darat di era Orde Lama, era di mana TNI menghadapi tekanan politik dari Soekarno dan PKI. Soekarno yang tidak bisa mengandalkan TNI untuk tujuan politiknya memilih mendekat ke PKI. Di tengah situasi seperti itu, yang mungkin dilakukan Nasution adalah menciptakan teori mengenai partisipasi politik tentara. Lalu tercetuslah doktrin jalan tengah yang diutarakan Nasution saat pidato di Akademi Militer Magelang pada November 1958. Jalan tengah adalah sebuah pernyataan bahwa tentara memiliki peran politik. Namun peran politik tentara di sini bukan ingin berkuasa seperti di negeri-negeri Amerika Latin. Ketika Jenderal Soeharto mulai berkuasa, ia tidak memiliki teori yang membenarkan peran dominan tentara dalam politik. Karena itu, langkah penting Soeharto selanjutnya adalah menciptakan teori untuk landasan peran tentara sebagai pengelola negara. Ini karena teori yang dikembangkan Nasution sebelumnya belum memperhitungkan tentara menguasai politik sepenuhnya. Maka, dalam seminar Angkatan Darat II tahun 1966, muncullah konsep dui fungsi ABRI. Itulah lahirnya Orde Baru pimpinan Soeharto, di mana TNI mempelopori pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, kata Salim Said,
Tidak salah untuk menyebut Sudirman sebagai peletak dasar peran politik tentara, sementara Nasution sebagai perumus peran tersebut. Sementara Soeharto memanfaatkannya untuk mempelopori pembangunan di Indonesia. Maka itu, dilihat dari sejarah ABRI sebagai kekuatan politik, Sudirman, Nasution, dan Soeharto lah yang memiliki peranan penting. Karena itu menurut Salim Said, ketiga orang ini dianggap pantas mendapat pangkat Jenderal Bintang 5. Ini tentu berbeda dengan negara-negara yang tentaranya tidak memainkan peran politik. Di negara semacam itu, ukuran keberhasilan seorang jenderal terletak pada prestasinya di medan tempur. Sebut saja nama-nama seperti Eisenhower, Homer Bradley, Marshall, dan MacArthur. Mereka adalah jenderal Amerika Serikat yang menyandang bintang 5 karena prestasinya dalam Perang Dunia Kedua. Namun, bukan berarti Sudirman, Nasution, dan Soeharto adalah jenderal yang tidak punya prestasi di medan tempur. Sudirman adalah pemimpin Palagan Ambarawa dan Perang Gerilya. Nasution adalah konseptor Perang Gerilya. Ia juga memimpin penumpasan pemberontakan PRRI Permesta saat menjadi Kasat. Soeharto dikenal sebagai pemimpin serangan umum 1 Maret 1949 dan Panglima Mandala pembebasan Irian Barat. Gagasan Salim Said ini lalu ditawarkan ke pimpinan TNI. Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Sarwan Hamid, menawarkan bantuan mempertemukan Salim Said dengan Panglima ABRI, Jenderal Faisal Tanjung. Awal Agustus 1997, Salim Said menyampaikan gagasannya ke Faisal Tanjung. Faisal ternyata tertarik. Ia meminta Salim menulis dasar pertimbangannya. Setelah selesai ditulis, Salim Said mengirimkannya ke Faisal Tanjung. Salim lalu pergi ke Nigeria. Sepulang dari sana, Salim bertemu politisi Partai Golkar Akbar Tanjung. Kepada Salim, Akbar memberitahu bahwa Soeharto dan sejumlah jenderal akan menjadi jenderal bintang 5. Salim Said tidak mengomentarinya. Ia lalu menelpon Nurdin, mantu Aha Nasution. Sang menantu mengaku sudah mendengar kabar pemberian pangkat jenderal bintang 5 itu. Ternyata benar. Pada peringatan HUT TNI 5 Oktober 1997, Soeharto dan Nasution sudah memakai bintang 5 di pundaknya. Nasution dan Soeharto bertemu lagi setelah keduanya terlibat dalam sebuah perseteruan yang panjang. Pada pertemuan itu, tidak nampak rasa permusuhan di antara keduanya. Mereka malah terlihat sangat akrab dan berbincang bersama. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya, ujar Maulani yang menyaksikan peristiwa bersejarah itu.